Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Novitasari dari kelas akuntansi 6 shift 3. Hari ini saya akan menjelaskan grand teori akuntansi tentang signaling theory. Signaling theory pertama kali dikemukakan oleh Ross tahun 1977. Dikemukakan bahwa eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Secara garis besar, ketersediaan informasi erat kaitannya dengan signaling theory. Informasi merupakan alat penting bagi para pembisnis maupun investor. Melalui informasi dapat diketahui gambaran mengenai keadaan perusahaan. Informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap adalah hal yang penting yang harus dimiliki investor sebagai alat analisis dalam keputusan investasi di pasar modal. Informasi yang ada di dalam signaling theory, yang pertama ada kualitas informasi dalam teori sinyal. Yang kedua, informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang berkualitas dalam teori sinyal adalah informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu. Hal tersebut sangat diperlukan oleh investor di pasar modal karena dijadikan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Efek sinyal. Signaling teori menjelaskan kenapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Motivasi perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak eksternal perusahaan, yaitu investor ataupun kreditor. Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak luar. Jika pada pengumuman informasi dinyatakan sebagai sinyal baik atau good news bagi investor, maka terjadi perubahan dalam volume perdagangan saham. Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa depan, sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham. Dengan demikian, pasar akan bereaksi. Dengan demikian, hubungan antara publikasi informasi, baik laporan keuangan, kondisi keuangan, ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Pasar modal efisien didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan sebuah informasi yang relevan. Di signaling ini dengan variabel yang pertama ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga para investor memberikan respon positif pada perusahaan tersebut. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak karena mendapatkan permintaan yang lebih besar dari publik. Variabel yang kedua yaitu probabilitas. Variabel probabilitas adalah ketika perusahaan dengan tingkat probabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirimkan sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang memiliki tingkat probabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik sehingga investor merespon baik dan nilai perusahaan akan meningkat. Sekian penjelasan saya mengenai signaling theory. Apabila ada kesalahan kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.